Sebagai pemerhati alutsista tanah air, kita memang seringkali dalam hal akuisisi alutsista merujuk ke dua kekuatan dan produsen militer equipment terbesar di dunia, yakni Amerika Serikat dan Rusia. Hal ini sebenarnya sangat jarang karena banyak negara biasanya berpihak pada satu alutsista saja. Jika tidak Amerika, ya pasti Rusia. Mengapa ini bisa terjadi kepada Indonesia? Sebenarnya ada banyak faktor dan alasan mengapa Indonesia memakai alutsista dari dua kiblat tersebut. Salah satunya adalah prinsip politik bebas aktif Indonesia yang membuat kita sangat leluasa dalam membeli alutsista. Mulai dari zaman Orde Lama yang banyak menggunakan alutsista Uni Soviet, zaman Orde Baru yang banyak menggunakan alutsista buatan Barat, hingga masa reformasi yang saat ini menggabungkan keduanya. Namun tak dapat dipungkiri, perkembangan politik dan kebijakan dari negara-negara adikuasa membuat semuanya sedikit berubah. Indonesia merasakan dampak yang cukup besar ketika embargo diberlakukan selama 10 tahun oleh Amerika Serikat dulu. Hal ini pun menjadi dilema karena di satu sisi kita sangat membutuhkan Rusia untuk keseimbangan alutsista dan membutuhkan Amerika untuk peningkatan ekonomi. Di era sekarang, terkenal suatu istilah dalam dunia alutsista adalah monkey model. Apa itu monkey model? Monkey model adalah versi peralatan militer Rusia, mulai dari kendaraan lapis baja, pesawat terbang, dan rudal yang dibuat dengan kemampuan yang jauh lebih rendah dari versi aslinya dan ditujukan hanya untuk varian ekspor. Monkey model diekspor dengan nama yang sama dari versi aslinya, namun pada kenyataannya, monkey model ini tidak memiliki fitur secanggih dan sehebat versi aslinya. Sebagai contoh, ketidakefektifan ini ketika upgrade tank Sherman Israel bekas Perang Dunia Kedua mampu mengalahkan T-55, atau ketika tank buatan Stalinium yang sangat terkenal dengan julukan The Lion of Babylon hancur dengan mudah dalam Battle of 73 Hastings. Bagaimana dengan Indonesia sendiri? Contoh alutsista dan persenjataan Rusia yang dimiliki Indonesia saat ini adalah Sukhoi Su-27 varian Mk2 dan SKM, yaitu varian ekspor, dan rudal anti kapal Yanghon. Nah, dari kedua hal di atas, yang paling terasa sekali downgrade-nya adalah rudal anti kapal permukaan Yanghon. Di versi asli rudal, kemampuannya mencapai 600 km, namun di versi ekspor, kemampuan rudal ini disunat menjadi 120 km saja. Kebijakan Rusia ini sebenarnya juga ditiru oleh China. Dulu TNI Angkatan Laut pernah membeli rudal anti kapal made in China, namun ketika akan ditembakkan, rudal tersebut tidak meluncur. Setelah delay selama kurang lebih setengah jam, barulah rudal tersebut menuju target sasaran. Sungguh memalukan. Padahal saat itu, Presiden Joko Widodo turut hadir untuk menyaksikan. Enaknya alutsista dari Amerika Serikat kadang-kadang dikasih setara dengan mereka, tetapi pemakaian sangat dibatasi. Sedangkan barang dari Rusia, walaupun bebas pemakaian, tapi kadang-kadang barang yang dijual di downgrade dari versi aslinya. Yang terbaik adalah sekarang kita terus mendukung perkembangan industri pertahanan dalam negeri agar anak cucu kita kelak tidak mengalami kesulitan seperti kita sekarang. Nah, bagaimana menurut kalian? Menanggapi berita ini, sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.